Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Gimana ya openingnya? Jadi, Hai guys, gitu ya. cerita. Ya. Hai guys, di video kali ini kita mau cerita sambil mukbang. By the way, ini semua makanan Nia yang bikin. Jadi bohong. Betul. Betul. Ini dia yang bikin guys. Dia sering banget masak untuk aku. Dia baru belajar masak juga sih. Ini ada makanan favorit aku juga. Ini apa sih? Sulit ya? Ini. Oh, itu pangsit. Oh ini pangsit. Ini pangsit pakai chili oil guys. Kita cobain yang mana dulu? Tadi itulah, karena dia tuh. Jadi kita nih cerita-cerita sambil mukbang ya guys. Saya nggak mau ini. Udah capek makan di rumah. Oke. Jadi kalau misalnya aku makan chili oil tuh, aku suka banget guys sama chili oil gini. Gambarannya tuh seperti itu. Ini ya guys. Pertanyaan pertama. Ini dibuka dulu lah. Pertanyaan pertama. Bacan dan Nia beda berapa umur? Bacan dan Nia umurnya beda berapa tahun? Pertanyaannya sering kita dengar. Iya, setiap kita nge-live pasti Selalu kita ada ini. dia nanya. Kira-kira berapa umurnya? Nggak tahu. Tadi belum lupa umurnya berapa. Kita beda berapa tahun sih? 5 tahun ya? 5. Jadi, Bacan itu kelahiran tahun 1999 dan Dek Nia Tahun 2004. Jadi beda kita 5 tahun. 5 tahun. Udah terjawab semuanya kan? Terus Nia tinggal di mana? Ini sebenarnya bukan orang Birem, tapi banyak yang kira dia orang Birem. Karena bareng abang kali ya? Iya. Ini orang Batupat guys. Daerahnya tuh Belang Nalung Mame. Kalau ada yang tahu, itu dia sebelum tim. Perbatasan antara Batupat sama Kurku. Enak banget. Iya, terima kasih. Apalagi? Dan Bacan itu aslinya tuh Matang Gumpang 2 guys. Orang-orang luar daerah kirain abang tinggalnya di Kota Biren. Padahal sebenarnya abang tuh di Matang Gumpang 2. Iya, banyak sih. Gimana awal ketemu Bacan dan Nia? Abang apa? Wah, semalam udah cari tuh komentar. Terus bagus banget yang komen. Jadi guys, di tahun 2021 aku tuh nyariin model. Nah, jadi tempat lihat Nia di beberapa MUA juga make up Nia waktu itu. Ada Bang Dikan, ada Kak Inas. Terus, tapi Nia ini nggak terlalu aktif di dunia permodelan. Karena kerja. Iya, bukan waktu itu masih SMA saya. Iya, sama. Karena kan waktu Bang DM ada bilang waktu sekolah gitu. Terus aku DM-nya tuh profesional gitu kan saya. Halo, assalamualaikum, halo. Jadi kita mau lagi nyariin model untuk portofolio bersama Bacan dan tim, gitu kan? Langsung abang bilang alamat gitu. Selamat. Terus kalian tahu jawaban dia apa? Gak mau dia, gak bisa, bilang karena jauh, gak ada yang ngantar, gitu kan? Cuek kali anjir ya Allah. Ceritanya. Gara-gara aku tuh paling anti loh guys, kalau misalnya ditolak-tolak kayak gitu. Terus gak abang balas kan? Nggak, kalau boleh. Nggak balas lagi, karena aku paling anti kalau misalnya ngajak project seseorang tuh terus ditolak gitu. Egois banget abang ya. Terus tiba-tiba dia nge-DM ulang waktu itu malam. Dia DM aku, bang udah dapat nggak modelnya gitu. Udah dapat penggantinya belum? Terus abang bilang belum. Abang juga nggak DM orang lain bang. Dunia ya kata. Ternyata guys, usut punya usut, kenapa akhirnya dia balas DM kan? Dia Karena akhirnya mau jadi model Bacan karena sebenarnya dia tuh nggak kenal Bacan. nggak tahu.
Mungkin adek sering nengok abang di TikTok, tapi nggak tahu bahwa kamu tuh by Bacang Studio gitu. Tapi adik follow abang di Instagram. Waktu itu udah tulisan ikuti balik gitu. Padahal abang belum follow adik. Terus guys, yang paling memuncak chemistry kami tuh yang tiba-tiba abang ngajak foto couple yang waktu puasa. Setelah 3 tahun aku nggak pernah terima proyek foto couple, akhirnya terima lagi proyek foto couple tapi sama Nia. Waktu itu yang ngajak Bang Rahmat fotografi. Terus aku bilang sama Bang Rahmat, Bang, aku lagi dekat juga nih sama Nia, aku nggak berani ngajak waktu itu kan. Terus dia bilang, coba tes telepon. Akhirnya Bang telepon waktu itu kan. Telepon, ngajak, terus mau dia guys foto couple bareng aku yang di depan Jeko yang kita naik Vespa waktu semua. Dan akhirnya kita publish hubungan kita tepat di lebaran pertama. Kayaknya nggak tahan lagi gitu. Publish di lebaran pertama sekalian aku datang ke rumah. Ya. Aku datang ke rumah dia, akhirnya kita publish hubungan kita. Waktu itu kita udah ada baju couple kan? Ya. Untuk foto lebaran kan? Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa akhirnya sama-sama yakin untuk hubungan yang serius? Mungkin pertanyaannya udah terjawab juga di tadi, karena aku nyarinya tuh yang memang serius, yang bukan anak-anak. Tapi kalau dapatnya anak-anak yang serius, ya mau bilang apa ya kan guys? Akhirnya dengan jiwa yang gentleman ini, aku datang ngasih tahu ke mama. Waktu itu abang bilang ke adik dulu kan, saya coba tanya mama kalau misalnya Oktober kita lamaran gimana. Kenapa tanya mama soal Oktober itu? Gara-gara dibarengi dengan nikahnya abangnya Nia. Tuh, jadi biar beban orang tua tuh nggak sekalian. Waktu itu rencananya kayak itu kan. Terus approve dari mama waktu itu, approve, tapi kita belum nentuin tanggal kan. Akhirnya nyari-nyari tanggal, baru aku telepon mama bilang tanggal 28 gara-gara biar nggak bentrok sama kerjaan aku. Terus kenapa kita ngambilnya Oktober? Karena bulan kelahiran kami. Jadi minatnya enak gitu ya, Oktober semua gitu. Oktober tuh bulan yang indah. Ya. Akhirnya kita bikin lamaran. Itu penjelasan. Terus sampai sekarang banyak banget yang pada nanya kapan nikah. Tenang guys. Gitu. Paham? Tenang. Kita lagi nyiapin pernikahan kita. Nanti kalau udah ada tanggalnya, baru kita publish. Sekarang masih belum dapat tanggalnya, karena abang juga masih sibuk, adik juga masih sibuk, sama banyaknya proyek kita yang sedang kita jalani sekarang. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang jatuh cinta duluan? Siapa ya? Yang cinta duluan, kita sekalian cintanya. Karena cinta kita itu sama-sama dititipkan gitu. Terus cintanya itu kita tuh nggak tumbuh dari awal kayak itu, kayak nggak yang aku suka banget sama dia sampai kejar-kejar dia atau sebaliknya gitu, enggak. Tapi kita menjalani proses itu bareng dan alhamdulillah cintanya tuh semakin bertambah setiap harinya. Disitulah menemukan rasa yang ini berarti jodoh saya gitu. Terus teman-teman harus tahu juga, di antara dukungan teman-teman itu ada juga banyak yang nggak banyak sih. Misalnya di antara 100% ada 2% yang memang nggak suka sama aku gitu, sama hubungan kita gitu. Pasti ya. Namanya kita berhubungan. Ya, dan namanya kita hidup di dunia ini, kita kan sama-sama gitu. Nggak semua orang pandangannya seperti kita, nggak semua orang tuh suka melihat kita gitu-gitu. Jadi selama kita dekat tuh banyak sekali goreng-gorengan dari orang-orang yang seolah sangat kenal dengan aku, sangat tahu masa lalu aku gitu. Pada ngasih tahu ke dia hal-hal buruk yang ada di aku, padahal sebenarnya tuh nggak ada kan sayang. Sampai kadang cerita-ceritanya tuh bikin kami bingung, aku sendiri bingung. Kok orang jadi lebih tahu tentang aku, sedangkan aku aja nggak tahu kayak gitu. Kadang banyak hal yang aku nggak bisa cerita ke teman-teman, tapi yang udah kita rasakan gitu. Suka dukanya tuh cukup kami yang tahu dukanya, kalian cukup tahu sukanya aja. Terus yang lebih lucunya, selama hubungan kami ini kita nggak pernah masalah, kita nggak pernah marah dan nggak pernah punya masalah. Ya, ada sih yang nanya tadi, kalau pernah tantrum nggak, pernah berantem nggak mau baca? Enggak, sejauh ini kita nggak pernah marah-marahan kayak gitu.
nggak pernah punya masalah antara berdua gitu, nggak ada. Paling orang lain yang punya masalah gitu, tapi kita nggak respon apa-apa sih sejauh ini karena kita bahagia berdua. Bayangin aja berarti dari pertama kita kenal sayang, dari 2021 sampai dengan sekarang kita nggak pernah marah, nggak pernah marahan, nggak pernah ngambekan. Karena alhamdulillah gitu, kalau kita udah ketemu sama orang yang tepat, semuanya bisa dikontrol, kontrol emosi, amarah, semuanya. Pokoknya stabil lah. Iya. Terus kenapa alhamdulillah hubungan kita sampai saat ini masih sweet. Setiap harinya tuh ada aja hal yang bikin kita jatuh cinta untuk satu sama lain. Itu tuh karena kita udah nemu orang yang tepat gitu. Apapun kurangnya aku ada di dia, apapun kurangnya dia ada di aku. Yang kedua itu rasa percaya sih menurut dia juga. Kalau kita udah percaya sama pasangan nih, kayaknya enak aja kayak gitu. Mau abang lakuin apapun ya udah DBB aja. Jangan sikit-sikit tantrum, sikit-sikit mikir ini mikir itu. Orang lain aja yang mikir. Iya. Kamu sebagai pasangan itu cuma kasih ketenangan, kebahagiaan aja ke dia gitu. Terus juga kenapa hubungan kita bisa sukses sampai cepat banget ya sayang ya, sampai beberapa bulan pacaran langsung lamaran, ini beberapa bulan lamaran insya Allah mau nikah. Kenapa? Alhamdulillah belajar dari yang lalu-lalu juga. Kita sering kalau dulu kan masih main-main kayak itu, misalnya kayak hubungan itu juga masih main-main, cukup aku dan pasangan aku, tapi sekarang kita sudah melibatkan keluarga satu sama lain gitu. Terus juga mama waktu itu ingat gak sayang, waktu kita baru-baru dekat, waktu abang juga sering ke rumah, mama bilang sama adik, kapan adik dibawa ke keluarga Bacan? Iya. Sampai akhirnya. Sabar lah mama, masa kita minta pula mungkin ah. Sampai akhirnya aku pertemukan juga dia ke keluarga aku. By the way dia udah sering aku cerita juga di rumah. Terus juga keluarga aku kayaknya semuanya juga ada ikutin aku di sosial media. Jadi mereka juga pada ngeliatin muka kamu di sosial media aku. Mereka bawa ke rumah. Waktu itu sayang udah abang bawa ke rumah tapi kita belum publish juga kan? Oh iya, kita belum bahas tadi bahwa Nia ini cewek satu-satunya di rumah dan anak terakhir. Bacan anak terakhir juga di rumah dan satu-satunya belum nikah. Cuma sama bungsu loh kita. Yeay. Bukan bungsu ya. Karena tanggapan Nia dengan Bacan yang ruang lingkupnya tuh banyak bersama perempuan. Contoh kayak abang kerja juga asisten dan tim abang tuh kan banyak cewek. Terus tiap harinya abang juga ketemu sama banyak perempuan di acara gitu. Terus juga klien-klien abang kan perempuan semua. Gimana sayang? Ini balik lagi tadi kan adik bilang rasa percaya ya. Kalau adik udah percaya sama abang, terus tuh adik datang ke dalam kehidupan abang pun, ya dunia kamu udah kayak gitu. Masa adik ubah? Dan juga dia kenal Bacan kan bukan sehari 2 hari. Iya. Dia juga udah tahu sama profesi Bacan. Nggak ada sampai kayak cemburuan yang nggak ada. Nia punya kurang, tapi banyak lebihnya. Saking cintanya ke dia, nggak ada lagi kurangnya dia. Ada. Tapi yang namanya manusia pasti punya kekurangan kan guys. Kalau adik, apa yang adik suka dari abang? Mindset. Adik suka. Abang tuh punya kayak mana ya begini? Dia tuh suka laki-laki yang punya provider mindset, artinya tuh dia sekaligus pelindung. Kalau punya rasa tanggung jawab tuh yang memang lebih gitu loh dari apa yang dia pikirin. Yang ada dia pikirin kok ada dia pikirin gitu. Bahkan kan kalau kita memulai sama-sama tuh adik nggak ada mikir kayak wah kamu terus mapan harus kaya harus enggak. Tapi Allah kok ngasih sestabil ini. Alhamdulillah. Beginilah guys cerita kami, mulai dari awal kami ketemu, terus mindset kami, pikiran kami, perjalanan kami sampai sejauh ini. Videonya cukup sampai di sini aja. Semoga banyak hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari cerita kami, dan sampai ketemu di next video. Dadah. Dadah.